Shalom, perkenalkan saya Tineke Tita Lonteng. Pada saat ini saya berjemaat di GPP Jemaat Bukit Moria, Jakarta Selatan. Putra kami yang kedua, Geva, terdeteksi kanker darah jenis ALL T-cell atau akut limfoblastik leukemia pada tahun 2018 dan pada saat itu dia berusia 2,5 tahun. Gejala awal yang dialami oleh Geva adalah batuk dan demam. Layaknya anak-anak di usianya dia 2,5 tahun, tetapi batuk dan demam itu tidak sembuh-sembuh untuk waktu yang lebih dari 4 hari. Sehingga kami membawa Geva ke dokter, lalu dilakukanlah ronsen juga karena dokter mendengar bahwa nafasnya itu sangat sesak. Sehingga hasil ronsen itu menyatakan ada flek di sebelah kirinya dan dokter menyatakan itu sebagai gejala pneumonia. Dirawatlah Geva selayaknya pasien pneumonia. Tetapi setelah pengobatan sebagai pasien pneumonia itu tidak memberikan kesembuhan bagi dia, dokter melakukan pemeriksaan yang lebih intensif lagi dan menemukan bahwa ada sedikit keganasan di dalam tubuh Geva. Sehingga dokter anak yang kami temui pada saat itu merujuk kami ke dokter khusus untuk penyakit ganas pada anak, yaitu dokter kanker anak. Sehingga kami menemukan satu dokter yang kami percaya, yang dokter itu percaya untuk dapat memeriksa Geva lebih lanjut lagi. Lalu kami berpindah rumah sakit dan dokter kanker anak tersebut memeriksa Geva sangat dengan intensif lagi, melakukan pengambilan cairan sumsum tulang belakang karena pada saat itu leukosit Geva mencapai 60.000, jauh di atas leukosit orang normal, bahkan orang dewasa sekalipun. Setelah melakukan pemeriksaan lagi, pengambilan cairan sumsum tulang belakang, ditemukanlah akhirnya diagnosa dokter adalah kanker darah atau leukemia. Kami memutuskan untuk menyetujui program kemo yang dokter sarankan karena hanya ada 2 opsi, yaitu kemo atau transplantasi sumsum tulang belakang. Tapi pada saat itu dokter yakin kalau dengan kemo pasti akan bisa sembuh. Akhirnya kami menyetujui kemo tersebut. Kemo pertama Geva itu adalah 1 minggu sebelum malam Natal. Nah, pada menjelang malam Natal, kira-kira 2 hari sebelum malam Natal, dokter mempersilahkan Geva untuk pulang setelah dia melaksanakan kemonya yang pertama, lalu mengizinkan Geva untuk sama-sama beribadah bersama dengan keluarga di malam Natal. Dan kami kembali ke rumah sakit pada Natal yang kedua, tanggal 26 Desember, untuk Geva menjalankan kemo keduanya. Kami melalui masa-masa Natal dan Tahun Baru pada saat itu di rumah sakit dengan menjaga Geva, dan saat itu saya juga sempat merasa berbeda sekali Natal tahun ini. Tapi ketika melihat Geva yang sangat tegar, Geva yang selalu semangat menjalani pengobatannya, saya sebagai orang tua dan kami bersama suami saya sebagai orang tua pun akhirnya merasa kuat untuk melihat dia
menjalani kemoterapinya dan menghabiskan libur Natal di rumah sakit. Geva menjalani kemoterapi selama 2,5 tahun sesuai dengan protokol kemo khusus untuk leukemia, dan dia jalani itu dengan sangat gembira, dengan sangat semangat. Bahkan saya terkagum-kagum karena Tuhan selalu memberikan kekuatan pada Geva, dia tidak pernah merasa kesakitan. Dan puji Tuhan pada Mei 2021, Geva telah berhasil menjalankan kemonya, telah selesai menjalankan kemonya dan dinyatakan untuk berhenti kemo. Dan sekarang Geva dalam masa remisi, menjalankan remisinya dengan kontrol ke dokter 3 bulan sekali. Selain sebagai ibu dari 3 orang anak laki-laki, saya juga adalah karyawan dari salah satu konsultan hukum di Jakarta. Dan pada saat Geva harus dirawat, otomatis sebagai seorang ibu saya pun harus meninggalkan pekerjaan saya sejenak untuk saya bisa merawat anak-anak saya. Dan puji Tuhan karena kebesaran Tuhan mengetuk pintu hati dari rekan-rekan kerja saya, dari bos saya, sehingga kantor saya memberikan keluasan bagi saya untuk saya bisa mengatur waktu untuk menjaga anak saya yang sedang dirawat, dan juga sambil saya mengatur waktu-waktu kerja saya. Dan pada saat itu saya juga terkadang bergantian dengan suami saya. Jadi kalau saya menginap pagi hingga siang hari, saya menjaga Geva di rumah sakit. Lalu suami saya datang ke rumah sakit siang hingga malam hari, saya datang ke kantor untuk saya bisa bekerja setengah hari. Lalu pada malam hari saya kembali lagi ke rumah sakit untuk menjaga Geva dan menginap di rumah sakit. Dan begitupun hari-hari seterusnya jika memang Geva harus berhari-hari ada di rumah sakit. Nah, lucunya adalah pihak rumah sakit, suster dan dokter itu tidak menyangka kalau saya itu ternyata adalah seorang pekerja, karena mereka melihat saya intens hampir 1 minggu, terkadang 2 minggu itu ada di rumah sakit. Mungkin mereka melihat saya membuka laptop, tapi mereka pikir laptop itu untuk saya killing time aja, untuk saya melihat YouTube atau apa. Tapi ternyata mereka tidak menyangka kalau saya itu sambil bekerja dan juga merawat anak. Puji Tuhan karena kebesaran Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sertai saya di pergumulan ini, para suster dan para dokter itu selalu bilang sama saya, jangan khawatir mah, Geva kami jaga. Mama silakan bekerja, jangan khawatir, Geva akan baik-baik saja di rumah sakit. Nah, saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Tuhan itu memberikan saya dan orang-orang terdekat saya, orang-orang yang sangat baik. Dan kami sangat-sangat merasa bahwa kami tidak sendirian di pergumulan ini. Saya tidak sendirian merasakan ini karena semua orang di dalam aspek kehidupan saya, termasuk orang-orang di kantor saya, orang-orang terdekat saya, dan juga dokter dan suster itu selalu membantu saya. Jadi ketika saya pergi meninggalkan Geva untuk datang ke kantor, walaupun cuma sebentar, banyak orang yang mau merawat Geva. Jadi ketika saya di kantor, saya tidak khawatir kalau Geva akan kenapa-kenapa. Dan orang-orang kantor saya juga pasti, udah jangan lama-lama di kantor, balik aja ke rumah sakit, lanjutkan pekerjaan kamu di rumah sakit. Itu salah satu kebesaran Tuhan, bentuk kasih sayang Tuhan buat Geva di tengah-tengah apa yang dia alami. Bagi para ibu-ibu dan orang tua yang sedang menjalani pergumulan seperti yang saya alami, atau mungkin sedang merasa kalau hidup ini berat, selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kita rancangan kecelakaan. Dia akan selalu memberikan kita rancangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus punya rencana yang indah bagi hidup kita. Dan kiranya pengalaman hidup yang saya jalani bersama dengan keluarga dapat memberikan kekuatan bagi para ibu GPIB, ibu-ibu di Pelkat PKP, GPIB semua, untuk selalu berpegang teguh, berpengharapan,
meminta segala sesuatunya di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus, dan selalu yakin bahwa apapun yang terjadi nantinya itu adalah yang terbaik bagi hidup kita. Selalu nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jemputlah kesembuhan itu, jemputlah karunia itu. Dan jangan lupa, selalu nyatakan di dalam mulut dan hati kita sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik. Round and round, round and round. Awas deh, ketarik, munduran, ayo munduran. The wheel on the bus go round and round, all to the town. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheel on the bus go round and round, all to the town.